Maksud dan tujuan didirikannya The Winners Institute yaitu ingin menyebarkan kedamaian dan kesejahteraan seluas-luasnya ke banyak manusia. Ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Berikut kami kenalkan logo The Winner beserta penjelasannya. Lingkaran putih paling luar bertuliskan aktualisasi potensi diri, bermakna manusia di samping mempunyai kompetensi yang terlihat juga mempunyai potensi dalam dirinya. Potensi pada diri manusia sangat besar yaitu sekitar 80%. Kata The Winner merupakan cita-cita kami bahwa dengan mengetahui potensi yang ada pada diri dan mengeksplorasinya, maka manusia akan benar-benar menjadi manusia yang sesungguhnya yang dapat memberi manfaat bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat dengan menebar kedamaian dan kesejahteraan bagi alam maupun penghuninya di dunia serta selamat pada kehidupan akhirat. Diamond atau permata sebagai ibarat harta karun yang berhasil digali dari potensi yang ada pada diri manusia. Tentunya untuk mendapatkannya memerlukan perjuangan keras, memutar otak yang harus disertai dengan ketekunan dan kesabaran. Lingkaran merah melambangkan kondisi saat manusia berjuang mendapatkan permata kehidupan berupa kedamaian hidup, kesehatan, keselamatan, dan materi. Lingkaran kuning menggambarkan hidup setelah mati. The Winner mempunyai tips bagaimana mengkonversi capaian di dunia menjadi bekal nanti di alam yang kekal sehingga kedamaian dan kebahagiaan yang hakiki selalu bersama kita. Tuhan merupakan asal-muasal segala sesuatu. Dengan keinginannya Tuhan menciptakan alam semesta beserta isinya termasuk manusia. Manusia diciptakan Tuhan sebagai wakilnya di muka bumi dibekali dengan berbagai kemampuan dan petunjuk agar dapat melaksanakan visi dan misi yang diembannya. Petunjuk serta arahan Tuhan harus diimplementasikan dalam mengarungi bahtera kehidupan di dunia. Dengan melaksanakan ketentuan Tuhan, maka manusia akan dapat menyelesaikan tugas yang diembannya sehingga akan kembali kepada Tuhan dengan kedamaian dan kebahagiaan. Semua dari Tuhan dan akan kembali kepada Tuhan. Alam semesta beserta isinya diciptakan oleh Tuhan yang Maha Segalanya atas kehendak atau keinginan. Melalui kata-kata, dan dengan energi. Alam semesta diciptakan selama 7 hari, dan saat ini menjadi hari yang kita jalani dengan aktivitas kehidupan. Adanya keinginan dan adanya yang diciptakan merupakan bukti adanya Sang Maha Kuasa yang biasa disebut dengan Tuhan. Segala sesuatu yang ada pasti ada yang mengadakan dan yang mengadakan pasti adanya. Alam semesta berisikan berbagai ragam dan bentuk ciptaan namun tetap harmoni sehingga merupakan karya agung yang indah tiada taraf. Diciptakan dari hal yang semula tidak ada menjadi ada. Tidak seperti ciptaan manusia yang bahannya sudah tersedia di alam semesta ini. Semua ini disediakan untuk kelangsungan hidup dan kemudahan manusia. Kata-kata Tuhan berbentuk kalam atau ayat tersurat dan alam semesta sebagai ayat tersirat. Keduanya diciptakan agar hidup manusia teratur, selamat, bahagia, dan sejahtera. Dengan kecerdasan otak serta kejernihan hati nurani, manusia dituntut dapat mengerti dan memahami kedua ayat atau tanda bukti tersebut. Manusia diciptakan sebagai makhluk yang sempurna karena terdiri atas 3 komponen yaitu ruh, chi atau tubuh energi, dan fisik. Flora dan fauna hanya terdiri 2 komponen yaitu fisik dan chi. Demikian juga makhluk energi ciptaan Tuhan yang biasa disebut dengan jin dan malaikat terdiri atas 2 komponen yaitu ruh dan chi. Tubuh fisik akan kembali ke tanah, chi akan kembali ke alam dan ruh akan kembali kepada Tuhan beserta amal yang kita kerjakan di dunia.
Manusia diturunkan ke dunia sebagai wakil Tuhan. Bertindak sebagai wakil Tuhan tentunya manusia dibekali dengan kuasa, kehendak, ilmu, hidup, pendengaran, penglihatan, serta pengucapan. Sebagai wakil Tuhan dengan fasilitas yang sudah diberikan, manusia mempunyai tugas utama: 1. Mensejahterakan alam semesta beserta isinya, utamanya mensejahterakan manusia. 2. Kembali kepada Tuhan karena kita berasal dari Tuhan. Konkretnya, kita harus dapat kembali pada kasih sayang Tuhan dan bukan sebaliknya pada keadilan Tuhan. Raja, kepala negara, kepala pemerintahan, direktur perusahaan, tokoh masyarakat, tokoh agama dan sebagainya merupakan contoh-contoh bentuk kuasa yang diberikan Tuhan kepada manusia. Mendapat kekuasaan dituntut mempunyai kemampuan untuk memimpin atau leadership. Karena apabila kemampuan leadership tidak dimiliki oleh penguasa, maka kita tinggal menunggu kehancuran. Semakin tinggi kekuasaan, maka dampak kehancuran yang ditimbulkan akan semakin luas dan parah bila tidak benar dalam menjalankan amanah. Dan setiap amanah yang diperoleh akan dimintai pertanggungjawaban. Bila hal ini terjadi tentunya sangat bertolak belakang dengan kewajiban yang harus dilaksanakan seorang penguasa, yaitu mensejahterakan masyarakat dan lingkungan di bawah kekuasaannya. Semua manusia dituntut untuk dapat memimpin, paling tidak memimpin dirinya sendiri. Sifat pokok yang harus dimiliki seorang pemimpin antara lain: 1. Jujur dan berkata benar. 2. Dapat dipercaya. 3. Menyampaikan. 4. Cerdas. Dengan bekal sifat pokok kepemimpinan tersebut, setiap individu akan mampu berkiprah secara positif dalam kehidupan. Manusia diberikan kehendak oleh Tuhan agar termotivasi untuk memberikan kontribusi positif sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kedamaian masyarakat secara luas serta alam semesta beserta isinya. Coba kita bayangkan manusia tanpa kehendak, maka akan tercipta kondisi pasif serta kelesuan dan tidak akan terlihat kemajuan dunia seperti kita lihat sekarang ini. Maka perlu sekali kita selaraskan kehendak kita dengan kehendak Tuhan sesuai ajaran agama, hukum yang berlaku, dan norma-norma positif yang berlaku di masyarakat sehingga tercapai harmoni dalam kehidupan dan tujuan kesejahteraan masyarakat secara luas serta kemakmuran alam semesta dapat diwujudkan. Manusia juga diberikan oleh Tuhan otak dan hati nurani agar dapat berpikir dan memilah serta memilih suatu kebaikan atau keburukan. Dengan demikian akan didapatkan ilmu yang dapat digunakan untuk meniti kehidupan demi kesejahteraan masyarakat dan kemakmuran alam semesta. Ilmu tentang agama dan kehidupan di dunia harus dipelajari dengan baik agar kesejahteraan dunia dan akhirat dapat diwujudkan. Pelaksanaan aktivitas dunia haruslah selaras dengan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan Tuhan. Apabila terdapat pertentangan, maka akan tercipta disharmoni dalam kehidupan dunia dan tidak akan tercipta tujuan akhirat. Menuntut ilmu harus dilaksanakan mulai dari dalam kandungan hingga akhir hayat, karena untuk meraih sesuatu harus dengan ilmu. Ingin mencapai kemenangan akhirat harus dengan ilmu, demikian juga ingin mencapai kesejahteraan dunia juga dengan ilmu. Kehidupan di dunia ini diberikan oleh Yang Maha Hidup, yaitu Tuhan. Maha Hidup berarti Tuhan telah ada sebelumnya dan akan tetap hidup selama-lamanya. Dengan kata lain, hidup Tuhan tidak berawal dan tidak berakhir. Kehidupan diberikan kepada manusia dengan tujuan untuk memakmurkan alam semesta beserta isinya. Dengan kata lain, manusia harus beraktivitas dalam hidup yang disertai dengan keikhlasan. Aktivitas merupakan tubuh dari amal, sedangkan ikhlas merupakan ruhnya. Amal tanpa keikhlasan akan sia-sia karena bagai raga tanpa ruh. Oleh karena itu, suatu keharusan bagi manusia dalam hidupnya untuk dapat menciptakan kebaikan-kebaikan dengan keikhlasan dalam rangka mengemban amanat yang diterima sebagai bekal untuk kehidupan akhir.
Terdapat beberapa ciri makhluk hidup antara lain, bergerak, konsumsi nutrisi, peka terhadap rangsangan, bernafas, tumbuh, mengeluarkan zat sisa, berkembang biak, serta beradaptasi. Bergerak. Ciri-ciri makhluk hidup tersebut hendaknya tidak hanya dilihat dari sisi fisik namun juga dilihat maknanya apa terkait dengan kehidupan manusia. Dalam hidup manusia harus bergerak agar zat-zat yang tidak dibutuhkan lagi terbakar sehingga kita bisa sehat. Di samping itu dengan bergerak akan melancarkan peredaran darah, menguatkan otot dan tulang. Bergerak juga berarti berpindah dari satu kondisi ke kondisi lain agar lebih baik. Manusia dapat bertahan dan berkembang dalam kuantitas dan kualitas karena dapat beradaptasi yang dapat diartikan bergerak atau berubah dari kondisi awal kepada kondisi lain yang lebih baik. Dengan kata lain, dalam hidup manusia tidak hanya dituntut hanya berusaha, namun harus juga mampu menemukan ide atau hal-hal baru yang lebih baik. Di dunia ini tidak ada yang kekal selain perubahan itu sendiri. Apabila kita tidak mau berubah menjadi lebih baik, maka kita akan digilas oleh roda kehidupan. Mengkonsumsi. Manusia hidup perlu mengkonsumsi nutrisi agar kelangsungan hidup dapat berjalan dengan baik. Karena manusia terdiri atas ruh, chi, dan tubuh fisik, maka ketiganya pun juga butuh asupan. Ruh membutuhkan nutrisi ritual seperti doa, syukur, serta mengerjakan berbagai kebajikan lainnya. Sedangkan Chi mendapatkan sumber energi alam dari matahari, udara, dan inti bumi melalui pusat energi tubuh. Sedangkan tubuh fisik membutuhkan asupan bergizi untuk dicerna agar dapat tubuh berfungsi secara maksimal. Konsumsi tidak hanya harus higienis secara medis tetapi juga harus bersih secara eterik atau energi karena akan mempengaruhi kesehatan tubuh energi. Peka terhadap rangsangan. Peka terhadap rangsangan merupakan salah satu ciri makhluk hidup tidak terkecuali manusia. Dengan peka terhadap rangsangan, manusia akan senantiasa siaga terhadap bahaya yang mengintai. Sebagai makhluk sosial juga akan memberikan rasa empati untuk membantu keluarga maupun orang lain yang membutuhkan. Dengan demikian kelangsungan hidup serta kualitas hidup manusia dan masyarakat sekitar ataupun makhluk-makhluk lain dapat terjaga dengan baik. Dengan berempati kepada pihak lain, manusia juga akan meningkatkan kualitas hidupnya karena sesuatu tidak ada yang hilang. Semua akan kembali pada diri kita. Bernafas. Ciri lain makhluk hidup yaitu bernafas. Nafas merupakan anugerah yang paling berharga bagi makhluk hidup, utamanya manusia. Namun karena setiap saat kita bernafas maka seakan-akan merupakan hal biasa. Makan, minum, tidur atau kebutuhan lainnya bisa ditunda untuk beberapa lama, namun manusia tidak bernafas 5 menit saja akan menimbulkan kematian. Dengan bernafas yang benar yaitu tarik nafas perlahan melalui hidung yang diarahkan ke perut, tahan sejenak dan kehembuskan perlahan melalui hidung atau nafas Chi akan membuat diri kita sehat. Dengan nafas Chi akan banyak memperoleh energi vitalitas dan terjadi pemijitan pada organ-organ dalam sehingga akan menetralisir energi negatif dan berpenyakit yang ada di dalam tubuh. Tumbuh dan mengeluarkan zat sisa. Secara alami tumbuh dan mengeluarkan zat sisa terjadi setiap hari pada makhluk hidup, demikian juga pada manusia. Pelajaran yang dapat dipetik, manusia setiap harinya harus tumbuh menjadi diri yang lebih baik di segala sisi kehidupannya. Hari ini harus lebih baik dari kemarin, dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Capaian-capaian yang telah diraih dapat dilihat apakah itu meningkat, tetap, bahkan turun. Bila ternyata meningkat berarti itu suatu keberhasilan, bila tetap berarti suatu kerugian, dan bila lebih buruk hasilnya maka berarti suatu kebangkrutan. Alam semesta diciptakan untuk saling sinergi dan harmoni. Selalu ada yang lebih dan kurang. Keberhasilan seseorang pasti atas kerjasama dan bantuan dari orang lain.
Kelebihan yang didapat hendaknya dikeluarkan untuk pihak-pihak yang terkalahkan dalam pergumulan hidup. Dengan demikian keserasian dan sinergi yang diharapkan Sang Maha Kuasa. Selalu tercipta. Apabila disequilibrium atau ketidakseimbangan terjadi, maka Sang Pencipta akan membuat keseimbangan baru melalui mekanisme alam semesta. Kelebihan yang kita dapatkan dari Tuhan haruslah kita kembalikan kepada yang membutuhkan agar kita tetap sehat secara fisik dan energi. Apabila kita berpikiran bahwa semua harus dimiliki sendiri, maka penyakit dan kemalangan juga akan ada pada kita. Hal ini dapat kita analogikan seperti kita tidak mau membuang air seni dan hasil sisa, maka yang terjadi adalah tubuh kita menjadi sakit. Ingat salah satu hukum alam tentang energi, yaitu siapa memberi akan menerima, tidak memberi tidak menerima, tidak mau memberi akan dipaksa memberi. Keterpaksaan merupakan hal yang tidak mengenakan, apalagi dipaksa. Berkembang biak merupakan sifat naluriah makhluk hidup. Dengan sifat ini, manusia dapat mengembangkan keturunan agar tetap lestari dalam rangka meneruskan tercapainya tujuan hidup. Pelajaran yang dapat dipetik dari sifat ini, bahwa agar manusia selalu memperbanyak pengetahuan, ilmu, serta kontribusinya. Selain meningkatkan kualitas kegiatan-kegiatan positif dalam kehidupan manusia, juga dituntut berkontribusi lebih banyak dari hari ke hari. Dengan demikian, kita dituntut untuk membuka diri terhadap hal-hal baru dan selalu bersemangat dalam menjalani kehidupan ini. Beradaptasi. Kemampuan beradaptasi manusia lebih baik daripada makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Hal ini tidak hanya dilihat dari sisi kuantitas, namun juga kualitasnya dibandingkan makhluk lain. Populasi makhluk lain cenderung turun, bahkan banyak yang telah punah. Sedangkan manusia populasinya semakin bertambah hingga mencapai miliaran. Kemampuan mempertahankan hidup tidak dilihat dari besar dan kuatnya fisik, namun lebih banyak karena tingginya tingkat beradaptasi baik terhadap alam, ancaman dari makhluk lain, penyakit dan lain-lainnya yang dapat menyebabkan turunnya populasi bahkan kepunahan. Dinosaurus yang besar dan kuat pada zaman purbakala sekarang sudah tidak terlihat lagi karena tidak dapat beradaptasi. Dengan beradaptasi, maka peradaban manusia berkembang pesat seperti kita lihat saat ini. Dunia tanpa batas dengan teknologi informasi, manusia sudah mengeksplorasi ruang angkasa, sedangkan makhluk lain masih tetap tidak berubah dari kondisi penciptaan awal. Kini dengan perkembangan teknologi yang pesat, manusia harus bersaing dengan sesamanya. Oleh karena itu semangat beradaptasi dan inovasi harus terus digalakan supaya tidak terlindas oleh zaman dan dapat hidup dengan sejahtera. Manusia diberikan pendengaran melalui dua telinga untuk dapat mengetahui bahaya agar bisa menghindar. Yang lebih penting lagi untuk mendengarkan ilmu dan pengetahuan, ataupun informasi dari orang lain untuk peningkatan kualitas diri. Kata kuncinya untuk tetap eksis dan meningkat, manusia harus berpikiran terbuka untuk menerima hal-hal positif. Untuk hal-hal buruk yang masuk ke telinga, kita dapat menutup dengan kedua tangan, atau pergi menjauh dengan melangkahkan kaki kita. Jangan kita memasukkan hal negatif melalui pendengaran sehingga menjadi self-sugesti negatif yang dapat menarik keburukan-keburukan dari alam kepada diri kita. Selain itu, hendaknya manusia mendengarkan suara hati nurani agar dapat hidup selamat dan damai. Hati nurani selalu menyuarakan kebenaran, maka dengarkanlah agar suaranya terdengar semakin jelas untuk membimbing kita ke arah kebenaran. Penglihatan merupakan panca indera paling vital bagi kehidupan manusia. Melalui kedua mata segala bentuk informasi masuk, baik hal-hal baik maupun buruk. Kedua mata memiliki kelopak mengisyaratkan bahwa kita dapat memilih menutup mata agar tidak melihat hal-hal yang tidak sesuai dengan norma-norma agama maupun susila. Mata adalah jendela hati. Dengan memfilter mata hanya melihat hal-hal baik, maka kejernihan hati nurani terpelihara.
Hati nurani yang bersih akan membuat kita dapat melihat hal-hal yang tersirat. Ketajaman mata hati akan menuntun kita melangkah ke arah yang baik dan benar di dunia ini dalam rangka kembali kepada Tuhan. Dengan kejernihan hati nurani, maka kita akan dapat menarik lebih banyak kebaikan-kebaikan yang ada di alam semesta. Kemampuan lain yang diberikan Tuhan kepada manusia yaitu berkata-kata, kalau diterjemahkan secara luas berarti menyampaikan. Dengan kemajuan teknologi penyampaian informasi dapat secara langsung atau offline maupun jarak jauh atau online. Objek yang disampaikan dapat berupa kata-kata, tulisan, gambar, dan lain sebagainya. Jangkauan pesan yang akan disampaikan pada saat ini tidak terbatas hanya dari satu lokasi, wilayah, atau negara, melainkan sudah dapat lintas negara, dengan kata lain dapat diterima di seantero dunia. Dengan demikian dampak yang ditimbulkan juga besar, bergantung pokok bahasan dan penerima informasi tersebut. Oleh karena itu, hendaknya kita menyampaikan hal-hal yang baik atau benar saja sehingga dampaknya akan positif bagi kemanusiaan dan kesejahteraan kehidupan. Kehidupan di dunia tidaklah kekal, semua akan berakhir dan akan berlanjut di alam kelanggengan. Hidup di dunia ini bagaikan orang menanam. Bila kita menanam kebaikan, maka kita akan dapat kebaikan di dunia yang juga akan kita bawa kelak kebaikan tersebut di akhirat, demikian pula sebaliknya. Oleh karena itu, agar kita mendapat manfaat sebesar-besarnya kebaikan dan menjadi manusia yang beruntung, maka hendaknya kita selalu memberikan hal-hal baik dan benar dalam kehidupan ini. Kendalikan pemikiran, perkataan, maupun tindakan agar dalam koridor kebaikan dan kebenaran agar kita dapat memberikan kontribusi sebesar-besarnya kepada alam semesta beserta isinya sesuai visi dan misi kita sebagai manusia. Dukung kami dengan like, share dan subscribe channel kami, potensidiri.id. Terima kasih.